Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kawan-kawan semuanya di Asosiasi Teh Indonesia. Dan memang kalau nge-zoom itu waktu itu memang nggak bisa akur ya, harus apa gitu. Saya sendiri memang untuk yang mayoritas para peneliti dan dosen itu Sabtu minta Minggu karena apa namanya Sabtu banyak kondangan, tapi yang Minggu dosen keberatan karena Seninnya ngajar. Nah, kalau orang lapangan mungkin capek ya Jumat. Tapi nggak masalah. Sebenarnya saya lebih suka memang bagi YouTube gitu ya, karena bisa diulang-diulang. Tapi memang nanti pelan-pelan kita perlu ini Pak Didik, perlu Ya, nge-zoom ya. Soalnya nanti tiap bulan lah paling nggak nge-zoom materinya satu orang atau dua orang gitu ya. Saya kira kalau sudah dibiasakan dulu saya memang satu bulan ya ke komunitas diaspora, tapi kemudian bisa tiap 2 minggu. Kita mulai esnet itu mungkin kita mulai asosiasi teh itu tiap bulan. Nah, ini sekarang ada ini mungkin apa namanya kalau bisa sih tanggal 19-nya ya, sore atau siang gitu, ketika Pak Didik nanti ngajar atau buka, setelah itu ada di ruangan mana, di hotel apa itu ya Pak Atik, kita bisa nge-zoom gitu. Saya kira seperti itu. Baik, ini halal bihalal. Pembukaan ini sudah dibuka dan kemudian habis ini acara Ketua Umum Asosiasi Teh Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kemudian penjelasan kegiatan pelatihan tea taster ya 1921 nanti Mei oleh Sekretaris Jenderal Eksekutifnya Asosiasi Teh Indonesia Bapak Atik, dan kemudian oleh ceramahnya halal bihalal. Ini memang tidak jauh dari perkebunan teh ini. Alhamdulillah begitu pulang dari Mekah kemarin di komunitas Ciwidey kita namakan Kiai Haji Nurjaini Al-Bantani. Uh, Deklarasinya kemarin di Jakarta ya. Di Jakarta. Dan nanti berhenti dulu, kemudian ada doa bersama, dan saya kira setelah itu nanti masing-masing yang hadir itu bisa 2 menit ada waktu untuk say hello. Demikian. Saya kira selanjutnya demikian Pak Ketua Umum Asosiasi Teh Indonesia, Kang Didik Kusdiman, dipersilahkan. baik, terima kasih Mas Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk pembawa acara atau MC ya pada malam ini, yaitu Bapak Dr. Pujo Raharjo, dan juga Alhamdulillah pada hari ini hadir para pengurus ATI, Pak Ati, kemudian Pak Mastri, Pak Suhendar ya. Dan juga mungkin yang terhormat di sini adalah Pak Ustadz Pak Nurjaini Al-Batani ya. Ya, Al-Batani dari Banten. dari Banten ya. Dan juga Alhamdulillah Bu Oha sudah bisa hadir sebagai senior kita ya. Senior. Pak tidak, Bu Oha itu lebih senior dari saya Bu ya. Dan juga Pak Waridi, Pak Rijal ya, anak muda dari Ciwidey, dan Pak Muhammad ya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari Asosiasi Teh Indonesia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua
sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Umum Asosiasi Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Semoga segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, tema yang kita angkat pada malam ini adalah evaluasi Ramadan dan hikmah Syawal, di mana ini kita kaitkan dengan upaya peningkatan kinerja bisnis teh Indonesia. Tentunya ini mengandung makna yang sangat dalam dan relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Ramadan telah melatih kita untuk disiplin dalam waktu dan pekerjaan, jujur dan amanah dalam setiap aktivitas, kemudian menahan diri serta fokus pada tujuan jangka panjang, dan meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya tidak berhenti setelah Ramadan, tetapi justru menjadi pondasi dalam menjalankan aktivitas bisnis kita, termasuk dalam industri teh nasional. Memasuki bulan Syawal, kita diajak untuk kembali kepada fitrah, yaitu kesucian niat dan kejernihan hati. Dalam konteks bisnis ini berarti kita memperluas integritas dan tata kelola yang baik, meningkatkan profesionalisme, dan juga membangun kolaborasi yang lebih solid antara pelaku industri teh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, industri teh Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, perubahan iklim, persaingan global, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, momentum halal bihalal ini harus kita jadikan sebagai titik refleksi dan kebangkitan teh Indonesia. Saya yakin apabila semangat Ramadan kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari dan hikmah Syawal kita jadikan sebagai energi baru, maka industri teh Indonesia akan mampu bangkit, tumbuh, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan berjaya di pasar internasional. Mari kita jadikan momentum halal bihalal ini sebagai awal untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi, dan mengangkat langkah menuju masa depan industri teh Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Teh Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Teh Indonesia pada malam ini. Dan terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sambutan dari Kang Didik Kusdiman. Nah, mudah-mudahan nanti kita mulai sekarang, bulan depan ada lagi nge-zoom-nya juga, dibuka juga oleh Ketua Umum. Dan selanjutnya dipersilakan, ini Kamus Hidup Pertehan Indonesia nih, seluk-beluknya sampai apapun tahu itu, sampai postingan tahun berapa, tanggal berapa tahu. Bapak Atik Darmadi, ya monggo Pak Dr. Atik Darmadi untuk informasi pelatihan di testernya. Dan kawan-kawan semua nanti tanggal 19 itu hari Selasa ya. Mudah-mudahan kita agendakan lah. Agendakan kita ngobrol-ngobrol gitu ya, kumpul. Dipersilakan Bapak Atik Darmadi, monggo. Matur suwun sangat Pak Pujo Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas khilaf dan kesalahan yang saya lakukan dalam
beberapa waktu yang lampau. Mudah-mudahan ke depan error itu tidak ada lagi begitu. Berkat bimbingan dari teman-teman semua. Sesuai apa yang dimintakan, bahwa saya ingin menyampaikan perihal pelatihan T-Tester yang ke-14 kalinya. Acara ini dilakukan setiap tahun, dan tahun ini akan diselenggarakan tanggal 19 sampai 21 Mei 2026 di Hotel Kimaya Bandung, Jalan Braga nomor 8. Untuk itu kepada Bapak, Ibu yang memiliki staf untuk dilatih di dalam pelatihan T-Tester, dipersilahkan untuk mendaftar. Silahkan japri ke nomor yang saya miliki. Di samping itu ingin kami sampaikan ada pesan dari Kementerian Perdagangan khususnya mengenai Trade Expo Indonesia. Kita diberi kesempatan untuk mengisi acara di AISBSD antara 14 sampai 18 Oktober 2026. Apakah ada usulan dari Asosiasi Teh kita menyelenggarakan business to business meeting sehingga calon buyer dari luar negeri didatangkan, kemudian dipertemukan dengan para pebisnis teh Indonesia, para produsen khususnya. Juga apakah akan mengisi talk show ataupun cupping test, atraksi apapun, ataupun seminar atau workshop, itu dipersilahkan. Tempatnya nanti di Hall 3 atau 3A di AISBSD. Untuk itu kami mohon usulan khususnya dari para ketua untuk menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan di AISBSD nanti. Kemudian dari Kementerian Perindustrian disediakan kredit industri padat karya nilainya minimal 500 juta sampai 10 miliar. Pengembalian itu bisa sampai 8 tahun. Bunganya di bawah bunga komersial bank. Nah, ini juga belum ada informasi dari para pelaku usaha apakah akan memanfaatkan kredit investasi padat karya. Juga ada reimbursement dari Kementerian Perindustrian yang nilainya maksimal 1 miliar. Itu bisa diganti 25-35% untuk mengganti peralatan pengolahan. Dan yang terakhir itu adalah tawaran dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang kemarin menyampaikan paparannya bahwa kesempatan untuk mendapatkan kredit untuk ekspor itu masih terbuka. Dan yang menjadi kendala salah satu adalah mengenai pupuk. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rohayati berulang kali, solusinya seperti apa menurut arahan dari pemerintah ataupun apa yang harus dilakukan sesegera mungkin, karena pupuk nampaknya juga mengalami kendala akibat perang di Iran itu, baik itu pupuk yang bukan pupuk urea yang kita impor, itu pun menjadi kendala. Sehingga solusi apakah Bionusa bisa mensponsori untuk melakukan Zoom dan gunakanlah produk dari Bionusa misalnya, karena pada saat yang lampau pernah kami dapat tawaran dari antara Ibu Tanti untuk melakukan sosialisasi alternatif pupuk anorganik. Itu saja barangkali yang ingin kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Sekjen Asosiasi Teh Kamus Hidup Pertahanan Indonesia, yang begitu hafal seluk-beluknya pengumuman, dan saya kira memang kenal dengan orang-orang teh di dunia juga gitu. Sekarang acara pokoknya adalah
evaluasi Ramadan dan hikmah Syawal. Dipersilakan Kiai Haji Nurjani Al-Bantani. eh, Beliau ini alumni SGD Sunan Gunung Jati ya. Dan hatur nuhun sudah berkenan menemani saya dari nol membangun pesantren Duriyat Mulia. Dipersilakan Pak Kiai, monggo, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bisilil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Perhimpunan Asosiasi Teh Indonesia yang telah berkenan hadir di acara Zoom ini, alhamdulillah saya telah diundang di acara ini dan memberikan materi yang berkaitan dengan halal bihalal. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, panjang umur, dan juga karunia yang banyak sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada satu-satunya suri teladan bagi kita, Nabi yang paling bijak, Nabi yang paling penyayang, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat agung hingga kita umatnya, mudah-mudahan kita dijadikan umat kebanggaannya nanti pada hari kiamat. Yang saya hormati host yaitu pembina kami Bapak Pujo Raharjo yang telah menjadi pengatur acara, pembacara pada kesempatan malam hari ini, juga yang saya hormati Bapak Ketua Umum ATI Asosiasi Indonesia, Bapak Dede Kusdiman. Selamat malam Pak, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya kenal juga Bapak Dr. Atik Darmadi, ketika masih digabung kita sering ketemu ketika acara kuliah Ramadan atau acara-acara lain. Juga Ibu Hajiah Salwa ya, Ibu mungkin dikenalnya Ibu Oha ya, yang telah berkenan hadir. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir di acara Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum dilanjut saya memperkenalkan diri, nama saya Nurjani, saya berasal dari Banten. Alhamdulillah bisa bertemu di acara ini. Saya berjuang dengan Bapak Pujo Raharjo dari awal merintis pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriyat Mulia, dan alhamdulillah saya juga sering diajak ke Gambung, juga bertemu dengan tokoh-tokoh teh, juga pernah diajak ke Dewata, ketemu dengan Bapak Haji Rahmat Badrudin, ketemu di di Pasir Kaliki, di tempat beliau. Alhamdulillah sedikit banyak bisa menambah pengalaman dan ilmu saya berkaitan dengan teh, meskipun ya hanya paham sedikit lah kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Syawal dan hampir di penghujung Syawal ini. Ada beberapa hal di acara halal bihalal ini. Kan kalau bicara halal bihalal itu kan halal dan bihalalin, halalkan yang halal dengan yang halal lagi, atau juga diambil dari makna halal yahillu halalan gitu ya. Dia juga artinya membuka atau membuka ikatan yang kuat. Ikatan itu artinya diibaratkan, dosa itu diibaratkan ikatan, dosa itu diibaratkan, kesalahan itu diibaratkan sesuatu yang mengikat. Nah, maka dengan halal bihalal itu kita buka sehingga kita menjadi cair kembali, kita menjadi baik kembali, kita menjadi
makhluk yang baru kembali selepas Ramadan menjadi, kalau Nabi mengatakan kayoma waladatu ummu, seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya bersih tanpa dosa dan kesalahan. Nah, berawal dari salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, bisa kita baca kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, berlapar-lapar puasa sebagaimana berlapar-lapar puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, nah, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, ini. Jadi kita perlu mengerucutkan dulu. Ayat ini ayat yang biasa ketika kita bicara manajemen, sebetulnya Allah sudah mengajarkan kita. Karena di ayat ini jelas siapa yang memerintah, yaitu Allah. Jelas siapa yang perintah, yaitu orang beriman. Jelas perintahnya itu berpuasa di bulan Ramadan, dan jelas tujuannya, yaitu supaya menjadi orang bertakwa. Nah, dengan ayat ini sebenarnya Allah sudah menjuruskan, mengarahkan kita agar kita menjadi orang bertakwa. Cuman yang jadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mencapai derajat takwa selepas Ramadan kemarin? Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan dari puasa itu adalah tujuannya supaya kita menjadi orang bertakwa, bukan hanya sekedar berlapar-lapar, bukan hanya berlapar-lapar. Banyak orang yang lapar tapi kan dia tidak dikatakan puasa. Tapi ketika kita berlapar-lapar puasa kemudian tujuannya tercapai, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya kita sering diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, mulailah dari tujuan. Nah, ini sangat penting sekali, mulai dari tujuan. Nah, jadi kita tanamkan dulu bahwa tujuan puasa adalah menjadi orang yang bertakwa dan bukan hanya sekedar berlapar-lapar. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada sedikit permasalahan yang perlu kita pahami, apalagi dari banyak informasi bahwa saat-saat ini usaha teh itu memang katanya maaf kalau saya salah, katanya lagi lesu gitu ya, lagi lesu lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita acara ini bisa membangkitkan semangat kita ya. Yang jadi pertanyaan, kalaulah kita bertahun-tahun berpuasa, nanya Bapak Ibu, tapi akhlak kita ternyata tidak berubah, apakah puasa kita berhasil? Nah, itu tanda tanya. Mungkin tanda tanya besar itu ya. Kalau kita berpuasa bertahun-tahun, apakah akhlak kita, sementara akhlak kita tidak berubah, apakah puasa kita berhasil? Kalau kita identikan dengan perkebunan teh, gitu kan. Kalau kebun teh dipupuk dengan harga yang mahal, biaya yang mahal, tapi hasilnya tetap jelek, ini yang jadi tanda tanya apakah pengelolaannya sudah benar gitu, atau bagaimana? Nah, ini harus kita renungkan, Next Pak, next. Oke. Ya. Nah, ini seperti di evaluasi Ramadan ini ya. Bila ada seorang anak mengaku lulus SD tapi tidak bisa baca, tulis, dan hitung, apakah kita percaya dia telah lulus SD? Terus yang ke bawahnya, apabila ada orang mengaku telah berkali-kali puasa tapi tidak sampai derajat takwa, apakah kita percaya dia sudah berpuasa? Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan, karena kalau kita tidak memulai sesuatu dari tujuan, itu tidak akan terarah, dan ada kemungkinan tujuan kita tidak akan bisa tercapai. Kita akan ngawur kemana? Ya seperti inilah, ketika kita keluar rumah ditanya oleh pasangan kita, Bapak mau kemana? Kita kan pasti jawab, oh mau ke anu. Jadi sebelum kita melangkah udah jelas dulu tujuannya. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Next Pak, next. Nah, ini Allah memberikan contoh kepada kita dengan metamorfosis kupu-kupu di saat proses perubahan bentuk gitu ya. Nah, pertama si kupu-kupu itu dari kupu-kupu dia bertelur, dari telur berubah jadi ular, yang mana kita tahu ular itu sangat rakus, apapun dimakan, bahkan kebun teh juga terus terang aja kalau ada ularnya, Masya Allah, habis itu pucuk teh. Nah, tapi ketika sudah sampai masanya dia berpuasa, masuk ke dalam kepompong. Nah,
ada yang 15 hari barangkali, ada yang 20 hari tergantung ularnya besar atau kecil. Nah, kemudian dia keluar jadi kupu-kupu yang indah. Nah, di kesempatan lain Allah pun memberi contoh kepada kita dengan berpuasanya ular. Ular pun berpuasa. Nah, Allah perintahkan, itu sunatullahnya begitu. Nah, ketika ular berpuasa, ada yang 4 hari, yang 5 hari, yang 1 minggu, karena dia merasa badannya udah nggak enak, gerakannya udah lamban, akhirnya dia berpuasa. Ada yang naik ke atas pohon, yang masuk ke dalam lubang, yang diam di semak belukar. Alhamdulillah ketika dia udah berpuasa, nah maka akhirnya bergantilah kulit menjadi ular yang muda. Cuma yang jadi pertanyaan, ini ada yang sangat bertolak belakang. Di saat ular menjadi kupu-kupu, jadi hasil yang indah dan bagus dan baik, sementara ketika ular berpuasa dan berganti kulit, ini hasilnya saya yakin ular itu bukan jadi ular yang lebih baik, malah jadi ular yang jahat. Ini renungannya bagi kita, ya. Kalau diidentikan dengan kita, Bapak Ibu juga sekalian di asosiasi teh, kalau seseorang mengaku sebagai ahli kebun, nah ahli kebun sih bilangnya, tahulah cara mengolah tanahnya, mengurus tehnya, tapi hasilnya tetap jelek aja. Apakah kita percaya bahwa dia tuh ahli kebun? Nah, jadi kita perlu mempertanyakan, benar-benar dia ahli kebun atau bukan gitu kan? Nah, katanya ahli kebun, tapi ketika dipercaya mengurus teh ternyata gagal mani gitu kan. Nah, dan tehnya tidak menghasilkan teh yang bagus gitu kan. Kita mempertanyakan, betulkah dia menjadi orang ahli teh gitu kan, atau orang yang paham tentang kebun teh gitu kan. Nah, terus selanjutnya lagi proses puasa itu kan kalau kita identikan dengan kebun teh gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman yang berkaitan dengan kita kebun teh. Nah, berubahnya kita dari burung, dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini digambarkan kalau di pengolahan teh itu kan, nah anggaplah kalau ulat itu diibaratkan daun teh yang masih mentah, kemudian pahit dan kasar. Nah, sesudah mengalami proses yang panjang, dimulai dari pelayuan, digulung, oksidasi, dikeringkan. Nah, akhirnya berubahlah jadi teh yang bernilai tinggi. Nah ini. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Ketika kita memasuki Ramadan, kita mengalami proses yang panjang. Pengendalian diri, hawa nafsu, emosi, dan sebagainya. Nah, artinya Ramadan itu adalah proses pengolahan diri kita menuju yang lebih baik. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, setelah Ramadan, apakah kita menjadi teh yang berkualitas atau masih jadi daun teh yang mentah? Nah ini nih, apakah masih teh mentah atau sudah jadi teh yang berkualitas? Diri kita kalau diibaratkan teh gitu ya. Nah, indikatornya apakah kita masih mudah marah gitu kan? Yang katanya Ramadan itu adalah proses belajar untuk pengendalian hawa nafsu dan emosi katanya. Nah, atau apakah juga di saat Ramadan kita sebagai manusia menjadi pengelola di perkebunan teh, dari mulai manajemen sampai pengolahan pabrik, karyawan yang di kebunan dan sebagainya, apakah masih juga tidak jujur? Padahal dengan Ramadan kita dididik untuk jujur. Padahal tidak ada yang mengawasi. Kita udah belajar untuk jujur. Apakah ketika kita mengelola kebun teh kita juga disertai dengan jujur atau masih tidak jujur? Insya Allah. Yang selanjutnya, masihkah kita tidak peduli dengan orang lain? Padahal dengan Ramadan, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun di sana, takwa di sana, menurut sebagian ulama artinya itu peduli dan berbagi. Jadi ketika seseorang berpuasa dan ketika dia endingnya ternyata tetap tidak mau berbagi, tidak mau peduli, meskipun di ujung Ramadan dia dipaksa untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang intinya berbagi dan peduli, nah berarti puasanya no way, nol, belum ada apa-apa. Nah ini Bapak Ibu makanya penting bagi kita. Nah, proses Ramadan menjadikan kita lebih baik, seperti halnya juga proses Ramadan itu ketika kita di perkebunan teh ibarat daun teh yang masih mentah, yang kemudian pahit dan kasar, diproses dengan sangat panjang,
dari mulai pelayuan, digulung, oksidasi, dikeringkan, dan akhirnya menjadi teh yang bernilai tinggi. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu penting bagi kita. Yang selanjutnya juga untuk pemahaman Ramadan bagi kita yang biasa bergelut dengan perkebunan teh, ini banyak contoh nyata. Nah, bila kita memahami Ramadan, dipahami dengan kejujuran, keberhasilan, berubah menjadi lebih baik. Nah, ini jadi tanda tanya juga. Nah, apakah kita masih curang? Nah, ketika menimbang pucuk, nih ya, kan katanya Ramadan, gitu kan, katanya menjadi orang bertakwa. Ternyata masih ada yang curang ketika menimbang pucuk dan sebagainya. Atau juga ketika kita sudah melewati Ramadan, maka apakah kita masih mengambil hak yang bukan hak kita, mengambil hak orang lain? Masya Allah. Nah, ini kemudian juga sebagai rasa tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap kebun kita sendiri. Apakah kita sudah menjaga tanaman teh kita dengan cara yang baik dan benar? Dan yang selanjutnya, apakah kita sudah bekerja dengan amanah, dengan penuh kesadaran, hanya semata-mata karena Allah? Nah, ini makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, niatkanlah semuanya itu adalah ibadah. Karena dengan niat ibadah, nah ini harus terlihat dalam pekerjaan sehari-hari kita. Coba bayangkan ketika kita bekerja di perkebunan teh, kita niatkan ibadah, aduh, Masya Allah, gitu ya. Kita akan dapat pahala, juga akan dapat rezeki yang banyak. Nah, juga kalau kita kaitkan dengan Ramadan di perkebunan, di pabrik tehnya, dalam proses produksi. Nah, orang-orang yang ada di sana, kalau benar-benar dia berpuasa dan khas dari puasanya berbuah keberhasilan, maka dia akan jujur dalam kualitas. Tidak akan main-main. Tidak akan mencampur bahan-bahan yang jelek dengan bahan yang bagus. Kemudian selalu menjaga standar produksi yang memang seharusnya seperti itu. Dan juga tidak asal-asalan. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa teh yang berkualitas hanya akan lahir dari orang-orang yang jujur, karena kejujuran akan membawa keberkahan. Bayangkan seandainya semua karyawan kita, semua manajemen jujur, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Pernah dalam satu kesempatan Nabi SAW menyampaikan, kata beliau, al-amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqro, yang artinya amanah itu dapat dipercaya, bekerja dengan jujur itu akan menarik-narik, lebih datang banyak rezeki kepada kita. Sementara ketika kita berkhianat, kata Nabi, tajlibul faqro, akan menjadikan rezeki kita seret. Orang tidak akan percaya lagi kepada kita, sehingga berakibat jatuhnya produksi, Allah tidak memberikan keberkahan. Nah, usaha kita selalu gagal. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, niatkanlah apa yang kita lakukan untuk perkebunan kita adalah hanya semata-mata ibadah. Kita akan dapat pahalanya, kita juga akan mendapatkan berkahnya. Kita juga akan mendapatkan rezeki yang melimpah, dan kita pun akan mendapat nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan bahkan Allah akan memberi kita surga di saat semuanya nilai ibadah. Tapi bayangkan kalau kita sudah bekerja capek, kita tidak niatkan ibadah, hanya semata-mata cari uang. Nah, untukillah, mungkin kita uangnya dapat, tapi Allah tidak akan berikan keberkahan. Tapi di saat kita niatnya ibadah, Allah akan beri kita rezeki yang banyak, termasuk uangnya salah satunya, dan Allah akan berikan kita nilai ibadah yang luar biasa, pahala yang besar, bahkan kita akan diberi surga nanti di akhirat. Next Pak, next. Ya. Ya. Nah, ini sebagai ciri atau indikator dari sudahkah kita berhasil menjalani Ramadan kemarin, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, itu Allah kemukakan di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 133-134, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard
Wa'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mana takwa. Ini kalau kita ingin paham mana takwa di Ramadan, ini jawabannya di surat Ali Imran ayat 134-nya. Orang yang bertakwa yang Allah sediakan surga, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun dia sempit. Ketika dia kaya raya, ataupun ketika dia miskin, ketika dia rezekinya melimpah, ataupun ketika dia hidup susah. Yang kedua, kata Allah, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, yang sanggup menahan amarahnya, tidak meledak-ledak, gitu kan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang jangan karena mentang-mentang kita sebagai bos, gitu kan. Anak buah kita ada kesalahan sedikit, kita marahi sampai bertekuk lutut. Mungkin saat itu dia apa yang kata. Tapi di saat itulah ada hati yang terluka, ada dendam yang tergores di dalam hati. Yang ketiganya mungkin kalau kata orang Sunda makan siah nanti. Artinya awas nanti, awas gitu kan. Nah ini, jadi coba, padahal kan ketika kita menyelesaikan satu masalah, anak buah kita melakukan kesalahan, apakah tidak ada cara lain, misalnya dengan nasihat atau dengan contoh yang baik, gitu kan? Kita kasih contoh yang baik. Atau ketika seseorang dimarahi, dia mungkin dalam hatinya bilang begini, si bos, padahal tanpa dimarah-marah juga, kalau saya dikasih contoh yang benar, saya akan ikuti apa yang dia contohkan. Mungkin akan berkata begitu kepada temannya. Tapi kalau kita marahi, meledak-ledak sampai bertekuk lutut barangkali. Ya, tapi itu tadi, ada hati yang terluka, ada dendam di hati, bisa jadi, kata orang Sunda, makin siah-siah nanti ya, ada tidak enak di hati, bisa jadi mungkin suatu saat akan jadi balas dendam. Ya. Naudzubillahimindzalik, akan kehilangan kepercayaan. Jadi memaafkan kesalahan, orang yang menahan amarahnya, yang selanjutnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kita juga harus sanggup memaafkan kesalahan orang. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, anak buah kita salah, kita maafkan. Nah, cuman kita kasih pelajaran agar dia jangan mengulangi kesalahannya lagi. Kan kalau prosedur di perusahaan itu kan ada SP1, SP2 gitu kan. Atau kita nasihati. Nah, tidak mesti dengan kekerasan atau tidak mesti dengan amarah dan emosi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau dikaitkan dengan usaha kita di Asosiasi Teh Indonesia, nah ini perlu menjadikan sebagai perubahan yang luar biasa. Nah, setelah Ramadan nih Bapak Ibu, setelah Ramadan kita harus berubah menjadi orang yang lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli, lebih rajin dalam ibadah. Karena pada intinya tidak ada satu perubahan pun, tidak ada perubahan, itu sama dengan proses, artinya proses belum berhasil. Nah, jadi kalau kita selepas Ramadan ternyata kita belum bisa untuk bersabar, belum bisa untuk jujur, belum bisa untuk peduli, dan kita belum bisa rajin untuk ibadah. Nah, maka ini masih jadi tanda tanya. Nah, karena intinya tidak ada perubahan, itu berarti proses belum berhasil. Nah, makanya di mana ayat yang dua Ali Imran ayat 133-134 tersebut itu kalau Ramadan kita sudah berhasil, artinya hidup kita harus sudah mulai diarahkan ke akhirat. Artinya begini, tadi kan Allah menggambarkan, Allah menyuruh kita mengejar ampunan, mengejar surga. Nah, kemudian di ayat berikutnya kita disuruh untuk mau berbagi, kemudian disuruh kita untuk bisa menahan amarah, dan yang selanjutnya kita disuruh untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, makna Syawal nih, next Pak. Ya, 5
Udah, nih. Betul? Ya, Pak. Ya, siapa? Betul? Ayo Pak, mana Syawal Pak? Next, nah ini. Mana Syawal, nah ini. Jadi di dalam ciri Ramadan kita berhasil, nah ini yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kehidupan sudah diarahkan ke akhirat. Ini makna dari surat Ali Imran ayat 133. Nah, aplikasi yang di dunia kan, gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali. Artinya petani yang satu dengan petani yang harus saling membantu, saling menolong, gitu kan, saling memajukan, tidak menjatuhkan sesama, apalagi hanya karena jabatan, gitu kan, menjatuhkan orang lain hanya karena berebut rezeki yang sedikit, gitu kan. Kemudian lagi sabar di saat harga turun, kan, tidak emosi, gitu kan. Kadang marah-marah, apalagi misalnya gajinya telat untuk karyawan, maaf sekali. Nah, maka kita renungkan kembali, nah, tidak ada konflik di kebun ataupun di pabrik. Nah intinya, nah, kalau kita mau bersatu, mau bekerja sama untuk memajukan, itu akan jadi satu kekuatan di dalam industri teh. Nah, kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu ya. Nah ini artinya persatuan itu sangat kuat. Nah, kita ikat dalam satu ikatan, bekerja bareng, bekerja bersama, punya tujuan yang sama, saling bantu, saling menolong, tidak menjatuhkan. Nah, kita harus selalu sabar. Pada satu kesempatan mungkin harga turun, tapi kesempatan ada harga naik, konflik di kebutuhan pabrik sebagainya. Yang selanjutnya juga, ini ada satu hal yang perlu kita renungkan kembali tentang Ramadan kita. Apakah Ramadan kita itu berhasil? Apakah gagal? Nah ini Bapak Ibu ya. Ini renungannya. Kalau kita bercermin dari surat Ali Imran ayat 133-134. Nah, tanda gagal dan tanda berhasil. Tanda gagal. Selepas Ramadan, apakah ibadah kita rajin yang hanya di Ramadan saja? Nah, kalau itu berarti Ramadan kita gagal. Tapi sebaliknya, kalau selepas Ramadan kita istiqomah, nah, ibadahnya selalu baik. Makanya dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi, wa alamatu qabuliha ayyakunal abdu ba'da Ramadan fi ta'ati wal ibadah. Ciri atau tanda-tanda seseorang diterima ibadah Ramadannya, seorang hamba selepas Ramadan imannya meningkat, ketakwaannya meningkat, ibadahnya meningkat. Karena makna Syawal sendiri ini dari makna kamus ya Bapak Ibu. Makna Syawala yusyawil tashwila, Syawal itu artinya meningkat. Nah, makanya sengaja Allah simpan Idul Fitri itu di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Artinya skenario Allah tuh sebelum Ramadan kita biasa-biasa, Ramadan kita dilatih, pas selesai latihan masuk ke Idul Fitri, maka kita akan menjadi makhluk yang baru seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih dari dosa dan kesalahan, dan di sanalah kita mulai meningkat. Istilahnya kalau di pesawat tanpa take off gitu ya, meningkat. Jangan hanya terus saja di landasan, bisa celaka ya, bisa celaka. Yang keduanya, ketika selepas Ramadan, kalau kita masih tetap aja mudah marah, emosian, nah, ini sebagai indikator bahwa tandanya Ramadan kita itu gagal. Kan tadi kata Allah, wal kadiminal goito, orang yang berhasil Ramadan adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi kalau ketika selepas Ramadan kita menjadi orang yang lebih sabar, ini berarti satu ciri bahwa Ramadan kita berhasil. Yang selanjutnya lagi, ketika kita selepas Ramadan ternyata kita menjadi orang yang tetap saja tidak jujur,
Jujur kepada diri kita, jujur kepada atasan, jujur kepada bawahan, jujur ke perusahaan. Tidak jujur gitu kan. Yang tidak jujur, nah ini sebagai indikator bahwa Ramadan kita tidak ada perubahan berarti. Berarti itu dikatakan gagal Ramadan kita. Tapi sebaliknya ketika kita sebelum Ramadan kita jujur, Ramadan dilatih jujur, datang Idul Fitri, selepas Ramadan kita jadi orang yang jujur, bahkan lebih jujur lagi. Masya Allah, berarti itu indikator bahwa Ramadan kita berhasil. Syawal kita tuh berarti jadi luar biasa. Yang selanjutnya lagi, sebelum Ramadan misalnya kita kurang begitu peduli kepada orang lain, kepada pekerjaan kita, kepada atasan, kepada bawahan, atau kepada tugas kita sendiri. Tidak peduli. Pas datang Ramadan kita dilatih untuk peduli. Pas lepas Ramadan kita jadi orang yang lebih peduli, juga suka berbagi, maka Masya Allah itu sebagai bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Kalau tetap tidak peduli, Ramadan kita gagal. Tidak mau berbagi, Ramadan kita gagal. Peduli dan berbagi, Ramadan kita berhasil. Masya Allah. Jadi terserah nih Bapak Ibu. Pilihan ada pada kita. Silahkan kita memilih yang mana. Yang selanjutnya juga pesan untuk jamaah teh di Asosiasi Teh Indonesia. Ini ada satu pesan sedikit sebagai buah dari Ramadan kita. Kalau kita berubah, ini bukan hanya diri kita yang akan menjadi baik, tapi akan berdampak pada lingkungan dan tempat kerja kita. Karena perubahan yang besar itu pasti dimulai dari perubahan yang kecil. Dari kecil kemudian bergerak membesar, akan seperti gunung es, akhirnya menjadi perubahan besar. Yang tadinya hanya diri kita yang berubah. Kalau kita memberikan contoh dan teladan yang baik, maka keluarga kita pun akan berubah menjadi baik. Kalau keluarga kita sudah berusaha baik, kita memberikan teladan, insya Allah lingkungan kita pun akan ikut menjadi baik. Kalau sudah lingkungan kita menjadi baik, kita menciptakan yang baik juga di pekerjaan kita, di tempat kita mencari nafkah, maka insya Allah kebun pun akan berubah menjadi baik. Kalau kebun sudah berubah menjadi baik, menghasilkan hasil yang banyak, memuaskan, kebunnya subur, karyawannya makmur, manajemennya juga makmur, kita semua sama-sama makmur, maka industri teh Indonesia akan bangkit. Ini karena perubahan besar dimulai dari diri kita sendiri. Makanya kita selalu ingat kata-kata dari Agim sering menyampaikan 3M ya, kalau kita ingin maju, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah dari saat ini. Nah, ini jangan ditunda-tunda, jangan kita andalkan orang lain. Ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, jangan mikir dulu yang besar, yang kecil dulu aja, dan mulai dari saat ini, jangan ditunda-tunda. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, para pengusaha Asosiasi Teh Indonesia yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nurjaini. Sebelum doa gitu ya, kami buka paling tidak 2 pertanyaan ya. Nah, nanti setelah 2 pertanyaan ada sesi doa dan kemudian ada sesi masing-masing yang belum mengucapkan halal bihalal diberi waktu. Kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan dipersilakan. Masih ada 13 audien. Mas Rizal. Ini kalau nggak salah, Kang Rizal ini tetangga kita nih Pak Nur ya. Ya Pak. Tetangga kita nih. Mas Teguh, Mas Waridi, siapa lagi? Dipersilakan kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Dipersilakan.
Kalau nggak ada nanti saya ya. Setelah itu doa. Dipersilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, eh, Pak Masri. Ini Pak Masri ini Cibuni, Pak Nur di Cibuni sana gitu. Dan kalau tidak, saya ada pertanyaan sebelum doa ya. Tadi itu kan ada yang Itu keberapa? Pak Pujo, Ya, Pak Pujo boleh boleh, saya ambil kesempatan. boleh, siap, monggo, Ini silakan. mohon pada Pak Haji Nur Hani Nurjaini. Nurjaini, ada yang sering kita dengar bahwa untuk suatu kaum akan berubah itu harus dilakukan oleh kaumnya itu sendiri. Jadi termasuk tadi disinggung mengenai perkebunan teh, terjadi fluktuasi antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah itu tentu akan ada perbaikan kalau kaumnya itu sendiri, kaum pekebun tehnya sendiri berubah. Nah sekarang bagaimana terjemahannya untuk perkebunan teh itu? Siapa kaum tersebut begitu ingin berubah menjadi baik? Ini sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Ya, betul, Terjerembab terus, produksinya turun, kemudian ekspornya turun, impornya naik, kesulitan terus saja. Nah ini apa sudah termasuk azab begitu Pak? Nah bagaimana cara berubahnya? Terima kasih Pak Haji. Aduh, terima kasih nih Pak Dr. Haji Atik Darmadi yang telah memberikan pertanyaan sangat luar biasa. Itu memang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'du itu ya. Ar-Ra'du ayat 11 kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri, mereka sendiri. Artinya, memang kalau kita ingin mendapatkan satu perubahan yang sangat revolusioner, nah, kalau di zaman Nabi bisa merubah Madinah yang tadinya selalu berperang, selalu bertikai, saling bunuh gitu kan. Ketika Nabi masuk ke Madinah, Nabi mempersaudarakan mereka, kemudian menjadi pionir perubahan di Madinah, bahkan menjadi satu kekuatan baru yang bisa menyaingi kekuatan Barat dan Timur. Mungkin ketika itu Barat diwakili oleh Romawi, Timur diwakili oleh Persia, dan Islam kekuatan yang tadinya kecil menjadi membesar, akhirnya dua-duanya bisa dikalahkan. Hebat. Nah ini kalau kita lihat dari perjalanan Rasulullah menjadi kuat kalau dikaitkan dengan perkebunan teh. Nah ini kembalinya kepada kebijakan sepertinya Pak Haji ya, kebijakan. Nah kita mohon kepada pemerintah gitu kan, tolonglah Bapak Presiden atau Bapak DPR bikin undang-undang yang melindungi usaha teh kita, jangan sampai, kalau bisa sih jangan ada impor gitu ya. Yang saya tahu kan di luar negeri teh itu barang mahal gitu ya, barang berharga. Bahkan ketika saya lihat di TV itu ya, orang Jepang minum teh itu dengan hikmat, seolah-olah itu minuman orang besar, minuman raja, minuman orang kaya gitu kan. Kalau di kita seolah teh itu nggak seperti minuman rakyat gitu kan. Nah, ini Masya Allah. Jadi sepertinya perlu ada yang perlu kita rubah gitu kan ya. Pertama mungkin regulasinya kalau bisa Pak ya, minta ke DPR jangan ada impor teh, tapi berdayakan apa yang ada. Karena kemarin kita tahu juga Pak di perang Iran dengan Israel Pak ya, Amerika sudah diembargo 49 tahun Pak ya. Tapi ternyata jadi negara yang mandiri, Pak ya. Bayangkan aja, saya dengar di YouTube itu bensin aja cuma 500 rupiah katanya. Bayar listrik kurang lebih sebulan cuma 10.000. Gas juga cuma 10.000. Kita gas mahal, listrik mahal, bensin mahal. Padahal kita biasa impor gitu kan. Tapi ketika mereka Iran dengan diembargo,
hampir 49 tahun dari tahun 79, ternyata malah jadi mandiri, luar biasa. Nah ini sepertinya ada hal yang perlu kita rubah. Salah satunya mungkin harus ada regulasi yang melindungi. Barangkali mungkin Bapak Dokter lebih tahu gitu ya. Kalau saya orang nggak begitu paham dengan pertehan, tapi seandainya perlu ada regulasi yang melindungi usaha teh gitu, semestinya ada gitu kan, ada. Nah, jadi perubahannya ini harus top down gitu ya, top down dari atas ke bawah gitu kan. Kalau dari bawah itu mungkin dalam dinamika kerja bolehlah, dalam dinamika di pabrik karyawan boleh dari bottom up, dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk perubahan yang lebih besar perlu juga ada leadernya di atas, seperti dari presiden, dari menteri atau siapa yang bikin kebijakan yang menutup impor, kemudian berdayakan teh yang ada di kita. Kayaknya yakin teh akan kembali menjadi barang yang berharga seperti halnya kata Pak Haji tadi 10 atau 15 tahun yang lalu. Barangkali itu yang bisa saya jawab nih Pak. Nah, cuman intinya kita semua harus bareng-bareng mau berubah. Nah, di atas regulasinya dirubah, nah di bawah juga di perkebunan kita, nah kita harus mulai belajar untuk jujur, belajar untuk bekerja adalah ibadah, sehingga semuanya akan berawal dari perubahan kecil menjadi perubahan yang besar, ditopang dengan regulasi yang kuat, sehingga usaha teh negara kita akan maju. Itu barangkali Pak Haji. Mantap. Setuju. Mantap nih Pak Ustadz ya. Gimana Pak Atik? Masih ada pertanyaan lanjutan? Untuk yang lain, Yang lain dipersilakan. Barangkali Mas Teguh, Mas Waridi dari Jawa Tengah. Kang Rizal, tetangga Duriat Mulia, Pak Mastri, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada, sebenarnya saya ini makna Syawal meningkat gitu ya. Ini kita mau berbagi dalam keadaan lapang atau sempit. Nah, biasanya kita agak enteng berbagi ya, maka itu zakat mal gitu. Kalau kita untung besar gitu, dapat cuan gede, wah nggak terasa. Tapi ketika kita rugi, IHSG-nya 7.000, biasanya 9.000 kan kecil kan. Kalau di digital company itu kan kecil. Nah ini tak, Ya Pak. gimana caranya berbagi kalau dalam keadaan lapang gampang ya Tat ya. Ya. Kalau dalam keadaan sempit, nah ini gimana caranya. Kemudian kalau ada orang minta maaf ke kita kan, jadi kita memaafkan ya, memaafkan kesalahan orang lain. Itu relatif lebih gampang daripada kalau kita minta maaf. Nah, ini kan masalahnya kan tantangan Syawal kan gitu ya. Ya. Jadi orang tua gitu kan, kebanyakan kita malu minta maaf ke anak ya. Istilahnya anak, ayo lebaran ke bapak, ke ibu gitu kan. Hanya kadang-kadang kita lupa juga meminta maaf ke orang lain. Nah, ke anak sendiri, ke bawahan. Nah, ini kira-kira gimana Tat? Caranya memperingan hati gitu loh. Ya Pak. Tadi yang pertama apa Pak? Saya lupa yang pertama Pak. Yang pertama itu kita bisa berbagi dalam keadaan lapang, gampang kan? Kalau dalam keadaan sempit, nah, kan biasanya kita minta kalau doa, ya Allah berikanlah kami keuntungan berjuta-juta, puluhan juta gitu kan. Tapi pada saat bayar parkir itu 2.000, 5.000, 10.000, kita yang mana? Ya. Gitu. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak nih. Luar biasa nih pertanyaan nih. Jadi kalau berbagi di saat kita lapang, di saat kita kaya gampang. Tapi di saat berbagi di saat kita susah. Nah ini, Masya Allah. Nah makanya coba yang pertama kita rubah dulu mindset kita rubah. Kadang kan kalau kebanyakan orang berpikir bahwa kita memberi itu untuk orang lain, pikirannya tuh kita memberi itu untuk orang lain. Padahal kalau kita rubah mindset kita,
bahwa kita memberi itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Toh nanti pahalanya, kebaikannya akan balik kepada kita lagi. Jadi ketika kita memberi orang lain, sebetulnya secara sadar kita tuh sudah memberi diri kita sendiri. Ketika kita mengeluarkan untuk orang lain, sebetulnya Allah sudah mempersiapkan atau Allah akan beri kita yang lebih banyak dan lebih besar. Itu bisa disampaikan, Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 7, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Seandainya engkau bersyukur atas nikmat kami. Bersyukur itu artinya dijelaskan di dalam surat Ad-Duha itu fa'amma binikmati rabbika fahaddits, gitu kan. Nah, bersyukur itu kata Allah, ketika engkau mendapatkan nikmat maka fahaddits, ceritakanlah. Cerita itu bukan diomongin, bukan dipamerkan, tapi fahaddits artinya berbagi. Bagilah, gitu kan. Bagilah, kata Allah. Nah, dengan kita mau berbagi, maka Allah siapkan pengganti yang lebih banyak. Makanya di dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi, la tanqusul malu bisadaqah bal yazdan. Tidak akan pernah berkurang harta kita karena bersedekah, bahkan akan bertambah. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau kita hitung secara matematika, harta kita berkurang, tapi ketika matematikanya matematika Allah, ternyata bukannya berkurang tapi bertambah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengatakan tidak bagi siapapun yang meminta bantuan kepada beliau. Bahkan dalam keadaan tidak ada pun, beliau memerintahkan begini, tidak mengatakan oh di aku tidak ada, tapi Nabi mengatakan datanglah kamu kepada Abu Bakar, datanglah kamu kepada Utsman, datanglah engkau ke Abdurrahman bin Auf, mintalah bantuan kepadanya dan catat itu sebagai utangku. Itu Nabi begitu, Pak. Jadi Nabi selalu ketika ada orang minta bantuan, Nabi datanglah ke Abu Bakar, datanglah ke Utsman, datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Nah, kau minta bantuan ke sana dan bilang ke mereka, catat itu atas nama utang atas nama saya. Luar biasa seperti itu, Pak. Itu contohnya Rasulullah. Nah, jadi dalam keadaan sulit pun masih bisa bantu dengan merekomendasikan dan nanti utangnya atas nama Nabi gitu. Cuman kenyataannya masa iya sih Abu Bakar sampai mengatakan utang Nabi, udahlah, udah kasih aja gitu. Abdurrahman bin Auf juga sama, udahlah gitu kan. Utsman juga, udahlah, masa si Nabi harus ngutang gitu ya. Nah, tapi kalaulah itu terjadi, itu bisa seperti itu. Yang keduanya tadi yang berkaitan dengan memaafkan kesalahan orang. Kalau kita baca di surat tadi di surat Ali Imran ayat 134, orang yang akan diberi surga, yang ciri berhasil Ramadannya adalah orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang. Itu di surat An-Nazi'at juga ada, sama konteksnya, memaafkan kesalahan orang, maka akan diberi surga oleh Allah. Nah, terus diperjelas oleh Allah di dalam surat Wal-Asri, surat Al-Asr, itu di ujung ayat dikatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, watawasaw bil haqq, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabri. Nah, makna di sana tawasaw itu artinya itu bukan satu arah, tapi dua arah. Bukan menasehati, tapi saling menasehati. Berarti antara si A ke si B, antara si B ke si A. Artinya dikaitkan dengan konteks meminta maaf. Jadi antara si A ke si B, antara si B ke si A. Dengan orang tua pun sama. Bukan hanya kita mengatakan, patutnya itu anak yang minta maaf kepada orang tua. Nah, bukannya orang tua minta maaf kepada anak. Tapi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, tidak ada salahnya orang tua meminta maaf terlebih dahulu kepada anak. Sekalian kita memberikan contoh dan pelajaran bahwa sebetulnya memohon maaf itu tidak mesti harus dari orang yang bersalah, gitu kan. Siapapun yang berani melakukan duluan, Allah janjikan akan diberi surga gitu. Bahkan seperti halnya Rasulullah pernah menyampaikan, kata beliau, ketika dua orang muslim bertemu di perjalanan atau dimanapun, maka di sanalah akan bagi 100 kebaikan. 90 kebaikan Allah akan berikan kepada orang yang pertama kali mengatakan salam. Nah, sisanya akan diberikan kepada yang menjawab salam. Artinya begini, Bapak Ibu ya, kalau kita berani mengatakan salam, mengucapkan salam pertama, kebaikannya lebih besar, 90. Nah, padahal mengucapkan salam itu sunat.
kalau menjawab salam tuh wajib. Nah, udah wajib tapi nilainya cuma 10. Ini ya sayang, kenapa tidak duluan? Nah, itu mungkin barangkali, Mbak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Dipersilakan kesimpulan, closing remark, kemudian doa ya. Nah, nanti setelah doa, dipersilakan open cam semua, masing-masing peserta maksimal 2 menit untuk masing-masing bersalam-salaman. Silakan, Pak Nur, closing remark dan doa untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian di pengusaha Asosiasi Teh Indonesia yang berbahagia, closingnya dari kami, dari saya, yang pertama, kita selalu ingat doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi selepas Ramadan atau ketika datang Idul Fitri. Beliau selalu menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Artinya, semoga Allah menerima ibadah saum kita, saum kami dan saum kamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sepanjang tahun ini dalam kebaikan. Nah, itu doa yang selalu beliau panjatkan. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita beserta amalan-amalan kita, dan Allah mencatat Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hayat kita, dan Ramadan yang paling berhasil selama hayat kita. Dan mudah-mudahan surga yang Allah janjikan akan diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita dengan doa apa ya? Ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, Amin. kuat ikhtiar dan ibadah kami agar tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan-mu atas usaha dan kerja keras kami di jalan. Seandainya rezeki masih ada di langit, maka turunkanlah. Seandainya rezeki kami masih ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Seandainya rezeki kami masih sedikit, maka perbanyaklah. Seandainya rezeki kami sulit, maka mudahkanlah. Seandainya rezeki kami jauh, maka dekatkanlah. Dan seandainya rezeki kami haram, maka halalkanlah dengan rahmat dan karunia Allah. Ya Allah, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, suburkanlah kebun dan hasil panen teh kami. Amin. Suburkanlah karyawan dan manajemennya. Amin. Tim perkebunan teh kami dengan pemimpin yang jujur dan adil. Datangkan karyawan yang baik dan bertanggung jawab. Amin. Sehingga kami bisa maju bersama dan sejahtera bersama atas berkah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan perlihatkan kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata abrar ya aziz bil Amin. Alhamdulillah. Gimana, Tab? Sudah selesai? ya, Pak. Terima kasih, Tab Nurjaini. Sekarang karena sudah open cam, semua dipersilakan satu persatu maksimal 2 menit ya. Ini saya kira saya urutkan aja yang sudah ada. Pak Mastri, Pak Mus, apa kabar? Pak Rizal, Kang Rizal, kemudian Pak Atik, Bu Oha, gitu kan, Kang Dede, nanti saya yang terakhir gitu. Dipersilakan Pak Mastri, berhalal bihalal,
2 menit maksimal. Nanti ini ada Bu Oke, Mas Teguh, silakan open cam ya. Monggo, mangga. Baik, baik Pak, selamat malam. Saya Mas Tri dari Perkebunan Cibuni. Kembali saat ini menyampaikan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu semua, Pak Ketum, Bapak Haji tadi yang sudah menyampaikan luar biasa tausiahnya. Kemudian Pak Pujo, senior kita, Bu Oha, Pak Dr. Atik, Pak Mus, senior kita juga, Pak Teguh, dan semua yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah dan mohon maaf lahir batin, minal wal faizin. Mungkin dalam beberapa waktu rekan mohon maaf jika tidak bisa banyak aktif, mungkin kurang juga banyak komen-komen di forum ATI. Jadi ini mungkin karena kesibukan dan tidak disengaja. Kiranya mohon dimaafkan dan kita akan berupaya tingkatkan kembali. Kemudian doa kita, harapan kita juga supaya Asosiasi Teh Indonesia semakin baik dan semakin menjadi berkah manfaat bagi dunia pertehan di khususnya di Indonesia untuk mendatangkan perubahan demi perubahan. Dan juga untuk setiap event-event kiranya semakin diberkahi, semakin banyak yang berkontribusi dalam beberapa agenda-agenda ke depan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Eksekutif tadi. Kiranya semuanya berhasil dan di tahun ini 2026 kiranya kita semua sehat walafiat dan kiranya semua kita dalam kesuksesan. Dan saya sampaikan bahwa harapan kita Teh Indonesia bangkit, perhatian daripada pemerintah kiranya bisa digugahkan hatinya sehingga melihat keadaan kita saat ini yang tidak begitu menggembirakan, tapi kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bangkit dan melakukan yang terbaik. Saya pikir demikian saja dari kami, Pak. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Bang Mastri ya, ini ya, situ orang asli sana ya. Iya benar Pak. Simalungun, Simalungun kemana tuh? Dipersilakan Kang Mos, mangga Kang Mos. Yang lain open cam ya, open cam dipersilakan open cam ya. Kiri bawah. Kiri bawah mikrofon itu di nunul di yang kiri bawah ada merah kan itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf saya tadi terlambat masuk karena tadi ada riungan dulu di masjid terdekat di sini. Salam ke Pak Ustadz Jajan, tetangga paling dekat. Sering ketemu Pak Pujo juga, tapi jarang ketemu gitu. Walaupun paling dekat ini, Pak Pujo juga minum teh tadi kan ditegur sama Bu Oha pakai teh impor. Kenapa nggak minta dari saya, dari atas atau dari Pak Mastri itu? Bagaimana kita mau bisa memajukan teh kita sendiri kurang suka kayaknya dengan teh yang ada di kita. Si kualitas belum diaksep semua, diapresiasi oleh kita semua ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi dan melupakan teh impornya sementara kita nanti memperbaiki kualitas dan nanti boleh bersaing kalau kita sudah sama-sama kualitasnya lebih bagus lagi. Tiada lain ya, saya yang ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum saja kepada semua. Ya. Kangen sekali sebetulnya, saya udah lama ini dengan anggota-anggota ATI yang aktif ini, tidak bertatap muka, tidak bertemu muka gitu. Dan kesempatan di sini saya cepat-cepat pulang ingin
ikut bergabung, walaupun tadi agak susah juga masuknya gitu. Barangkali nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kalau Pak Ustadz Jejen malam minggu biasa ada pengajian, suruh mengaji juga sering ketemu di jalan. saya udah jarang ikut lagi di masjid di sana karena saya pindah rumahnya ke perumahan sekarang Pak Ustadz. Siap, Haji, siap. Pak Masri juga udah lama nggak ketemu nih di kebun. Biasanya ada undangan itu waktu tahun lalu itu pembagian amplop untuk menyaksikan gitu. Wah, Mungkin amplop, kenapa? amplop, pembagian amplop. Iya, untuk karyawannya yang berprestasi gitu. Saya menyaksikan dia diundang gitu. Kemarin diundang Pak, mungkin Bapak Gitu. sibuk atau apa? Iya. Bu Oha juga, aduh Bu Oha, ini saya kemarin via Japri, Bu tolong minta itu share hadis-hadis sahihnya itu dipisah ke saya Japri gitu, dan sekarang udah masuk juga di Yayasan Al-Amal ya, lebih leluasa gitu. Terima kasih Bu Oha, dan terima kasih pada semuanya. Terlalu lama saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Masri. Sebelum ke juniornya itu siapa? Kang Rizal ya, Rizal. Itu yang jawab tadi udah dijawab di grup sih. Kalau ada orang yang meminta saya untuk menguji produknya itu selalu menyertakan teh luar negeri. Jadi istilahnya saya pengen tujuannya ke arah sini gitu ya. Nanti kira-kira upgrade-nya apa gitu kan. Tapi upgrade-nya itu tetap aja permasalahannya kalau dirunut-runut teh kasar, pucuk kasar gitu ya. Akhirnya kalau ke Kang Egi, ini mau nggak mau Anda berani buang per kilo 7.000 nggak gitu kan. Kalau pucuk 7.000 ya itu bisa mendekati gitu loh. Bisa, itu obatnya cuma di situ aja. Jadi saya memang banyak kawan yang istilahnya Mas tolong ini itu arahnya kemana gitu. Produkmu arahnya kemana, kan banyak sekali ini mau diekspor kemana kan gitu ya, diekspor. Kalau Kang Egi itu memang udah premium banyak ya. Arahnya kemana, saya nggak bisa memperbaiki kalau Anda nggak punya arah. Arahnya itu teh import, jadi saya banyak teh import juga. Itu kenapa saya memakai, kadang-kadang kalau pas foto kelihatan kan, karena memang kawan yang pasien orang kawan teh yang pengen naik kelas, teh saya pengen seperti ini gitu ya. Kalau green tea yang repot itu kalau pengen ke Timur Tengah, rasanya itu kan ada ramuan yang Timur Tengah ya, itu yang agak susah itu. Seperti itu Buha ya jawaban saya. Kemana Kang Rizal? Halo? Nah, silakan. 2 menit. Nah, ini tetangga kita nih. Hadir Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya mohon maaf lahir batin untuk semuanya, Pak Atik, Pak Dede, Pak Mastri, Bu Oha, Pak Pujo, Pak Jejen, Pak Mus, dan rekan-rekan yang lainnya yang belum open cam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah tadi ceramahnya Pak Ustadz Jejen sangat kena sekali. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kehidupan saya pribadi, dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik lagi menuju tahun baru setelah Ramadan ini gitu. Mungkin itu aja Pak Pujo atau nuhun. Kalau ke Ciwidey mampir-mampir Pak semuanya. Ya, itu ditunggu di gudang saya. Pak Atik kemarin ke Gambung nggak mampir Pak Atik. Nanti gitu mampir Pak lain kali Pak. Semuanya kalau mau ini silakan mampir di mini processing saya ke Indomaca. Indomaca sekarang yang lagi lumayan, alhamdulillah lagi happening. Siap atur nuhun jadi semuanya. Kalau nyebut Ustadz Jejen tuh pasti tetangga deket.
Depan rumah, Pak. Silakan. Depan Bu rumah, Oha, Pak. silakan. Yang lain tolong open cam ya. Ada Mas Teguh, ada siapa tadi itu. Silakan open cam yang driving. Yang driving tolong berhenti dulu ya. Silakan Bu Oha, mangga. Oh ya, baik. Atur nuhun, Pak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berhalal bihalal ya di malam ini ya. Intinya kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Selama ini berkomunikasi pastilah ada miskomunikasi dan lain-lain. Mohon maaf, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga ya amal ibadah kita Ramadan ini diterima Allah ya. Dan Ramadan kita itu sukses tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, Pak Nur tadi, sukses semua, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan dengan suksesnya kita melaksanakan Ramadan ini tentunya akan membawa perubahan dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Tentunya kita ibadah lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, semua aspek kehidupan baik hubungan dengan hablum minallah maupun hablum minannasnya, muamalahnya semuanya baik. Sehingga kinerja kita ya maksudnya gitu bisa insya Allah lah sedikit bertahap demi berkat kinerja industri teh kita yang kita cintai akan meningkat. Dan kita tetap berdoa tadi, sarannya Pak Ustadz tadi kan harus ada campur tangan dari pemerintah ya. Kita nggak bisa dari ya usaha kita, maksudnya kita memang kita sudah, saya pikir semua sudah berusaha keras ya. Nah ini bagaimana ini pemerintah ini concernnya terhadap kita semua, kita berdoa lah. Karena Allah yang bisa membolak-balikan hati ya. Semoga misalnya instansi yang terkait ya, terutama ya Kementan ya, Dirjenbun ini, lalu Pemda Jabar ini ya, Disbun Jabar, lalu kalau PTPN kan tentunya Danantara ya, holding ya, holding. Semuanya istilahnya diberikan ya bukan ini ya, kemudahan untuk kita semuanya sehingga industri teh ini bisa bangkit kembali ya. Begitu aja harapannya, dan semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya, lebih sukses lagi dan mudahan amin ya. Terima kasih semuanya ini yang dari Atif menyelenggarakan ini, Pak Dede, Pak Pujo, Pak Atif ya tadi, hatur nuhun semua tadi, Pak Mus ya, Pak Rizal. Ini Pak Rizal ini dari Ciwidey atau dari mana? Tetangga pesantren itu. Papak Mangu, Bu. Kelewatan sama Ibu juga. Digabung ya. Tapi Papak Mangu, Bu. Macati. Iya, Bu. Indomaca, Bu. Indomaca ya. Kan ada di atas itu kan ada namanya ada maca juga kan yang dari P2HP itu ya. Saya lama sudah nggak kegambung lagi, apa sih namanya teh, kelompok tani lah namanya, Honesland ya, Honesland. Oh, Honesland ya Bu, iya Tian Bu. Itu iya Bu Tian, dekat dengan Pak Tian. Iya, dekat Bu. Sebelumnya saya di Piladarso Bu, kalau Ibu tahu dulu, suka lewat. Oh, Piladarso. Ini Piladarso. menggunakan ininya pucuknya pucuk sinensis atau asamika? Sinensis dan asamika Bu, dua-duanya ada. Oh, iya. Ya, dan mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin. Hatur nuhun Bu. Iya. Mohon sama Mas Teguh masih monitor, Mas Teguh, Bu Oke masih monitor. Kalau ADM ini kan ya dari Bionusa ya. Iya Pak Suwe. Ya,
Nah, Mas Teguh, silakan Bu Oke, silakan kalau sambil menunggu beliau open cam, mangga Kang Atik Darmadi, silakan. Sampun Pak Pujo tadi, Sampun, monggo yang lain. siap. Nah, Kang Dede, Matur suwun. oh, Oh sekaligus iya, closing remark karena memang mudah-mudahan bulan depan kita juga ada nge-zoom ya, nge-zoom karena kalau langsung ditembak tiap minggu, tiap 2 minggu audien kaget gitu ya. Jadi setiap bulan sekarang kita targetnya ada nge-zoom. Silakan Kang Dede untuk apa berhalal bihalal. Monggo sebelum saya penutup. baik. Terima kasih Mas Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau tadi saya menyampaikan atas nama Ketua Umum ATI, sekarang saya menyampaikan atas nama pribadi dan keluarga ya, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kehilapan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal memang yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya terkait dengan bagaimana dikaitkan antara hikmah evaluasi Ramadan, hikmah Syawal dan peningkatan kinerja dari teh ya. Di sini tadi ada hal yang menarik. Yang pertama bahwa terkait dengan peningkatan produktivitas dan kualitas yaitu merupakan hal utama yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah untuk ini dalam rangka peningkatan kualitas teh sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Atik ya sebagai Sekjen ATI bahwa kita rencana mengadakan pelatihan pengolahan teh dan tea tester pada tanggal 19 sampai dengan 21 Mei 2026. Mungkin nanti Pak Mus juga ya, Pak Mus atau Pak Rijal untuk bersama-sama nanti kita melakukan pelatihan tersebut. Yang kedua, ini penerapan nilai-nilai spiritual ya dalam bisnis seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi terkait kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan memang ini harus menjadi landasan kita dalam setiap langkah dan usaha kita, yaitu di samping itu ada hal yang menarik mungkin terkait dengan Pak Rijal ya mengenai produksi maca. Ini kan kebetulan anak saya itu dia bisnis di eh, bakery ya, di bakery. Kalau lebih tepatnya dia bikin donatnya itu donat maca Pak Rijal. Yang Oh ada iya Pak. maca, ada rasa lainnya di antaranya itu donat maca ya, donat Bosca itu dia yang produksi, ada macanya ini. Selama ini mencari macanya itu kan dari online ya. Nah ini apakah Iya Pak. ini mungkin yang pada kesempatan ini ingin saya tanya juga nih ke Pak Rijal, apakah maca yang Bapak buat itu bisa digunakan untuk itu ya Pak, untuk topping dari donat dan juga untuk kue-kue itu? Eh, bisa dicoba dulu Pak. Nanti kalau misalkan berkenan nanti saya kirim tester lah Pak untuk dicoba sama anaknya Pak Dede karena customer saya juga ada bakery juga Pak. Ada beberapa customer saya bikin bahan kue dan sebagainya dari Indomaca ini Pak. Oh gitu ya. Boleh Iya. boleh Pak. Ya. Mes berapa Nanti. Pak Rizal? Mesnya? Mesnya saya masih 250 Bu. Kalau yang paling kecil, yang paling besarnya itu 150 Bu. Harusnya 250 bisa ya Pak? Ya. Iya Pak. Biasanya itu tergantung yang bikin kue Pak. Saya belum ini ke kue, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan bagaimana ininya Pak sama tukang kuehnya Pak. Begitu. Ya, boleh boleh. Ya nanti mungkin saya bisa pesan lah kalau itu ya untuk dites ya Pak Rijal ya, Ya, untuk dites silakan ya. Pak. Ya. Siapa tahu cocok Nanti saya langsung hubungan dengan Pak Rijal kan? Iya. Amin mudah-mudahan bisa kolaborasi Pak. Ya. Nanti saya japri paling ke Bapak ya, izin Pak. Boleh ya nanti untuk Ya. alamatnya. Ya. Iya, boleh Pak. Baik, terima kasih Pak Rijal. Saya kira Mas Pujo dari saya itu aja. Ya, ada yang lain? Ini ada satu.
pakai HP Vivo kalau ada mau open cam dipersilakan. Sambil menunggu yang open cam untuk menyampaikan Lebaran, saya kira saya klarifikasi lagi ya karena diprotes pakai tempor tadi. Terus terang minibar saya 3 meter. 3 meter itu untuk Kotika, coffee, tea, and kakao gitu kan. Dan banyak barang import, terutama kopi juga yang sekilo 3 juta juga ada. Dan banyak kawan-kawan yang pengen memblending. Karena biasanya untuk kafe yang dataran rendah, yang ibu kota provinsi itu kan dataran rendah ya. Itu nggak ada yang Arabica full. Pasti blending. Mau 40, 60, 40, 70, 30, 80, 20 pasti ada. Hanya di Bandung aja yang Arabica 100% tuh di Bandung aja yang sangat mewah itu. Dan biasanya di hotel-hotel yang turisnya itu pasti mereka itu lidahnya lidah jelek ya bagi saya ya. Tapi kalau bagi internasional itu Starbucks itu kan Robusta. Jadi mereka pikirannya ya itu tadi kebiasaan Robusta paling bagus. Tapi ternyata kok kita baca itu juga istilahnya kalau kita ke Singapura selalu dipanggil baca kan gitu. Jadi uh, klien saya itu selalu bilang saya selalu nanya kamu mau ke arah mana karena kamu ekspor kan ke arah sini gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang misalkan Cibuni mau upgrade-nya kemana gitu. Saya kan harus punya acuan kan gitu untuk ke breakfast UK kan gitu. Seperti itu kan. Jadi saya komposisinya ke arah sana rasanya. Saya kira itu dan saya Pak Pujo, ya. kalau anak saya mau itu kursus untuk ke kopi ya, kan saya punya kebun kopi, jadi anak saya diarahkan ke kopi itu yang internasional ya, sehingga bisa seperti istilahnya barista, blenders gitu ya. Ke mana ya? Oh nanti istilahnya saya japri aja Bu. Oh ya, kayak nanti ya itu ya. Ya. Terus Pak Masri itu kan tehnya kan sekarang trennya kan teh susu Pak Masri. Itu tehnya Pak Masri itu Cibuni itu luar biasa loh menurut saya ya. Bisa mengalahkan India. Saya kan pernah di India. CTC-nya itu luar biasa loh itu. Cibuni itu mungkin ya peluang ya udah lagi trennya teh susu sekarang teh susu wah ini tehnya Pak Masri itu peluang Pak. Siap. Hanya kalau kemarin gimana Bu? Ada yang nyari kemarin udah jadi perkembangan? Kemarin itu kan dia dia belum ini CTC itu kalau di Indonesia itu belum ini ya masih ini ortodoks gitu ya belum Pak belum ya. Nanti ortodoks saya kirim sampel Bu ya. Oh ya jadi ya nanti ya makasih. Iya. Terima kasih ya. Ini tadi Vivo sudah open microphone, dipersilakan yang memakai HP Vivo kalau ingin menyampaikan sesuatu. Mas Teguh, silakan Mas Teguh masih off microphone. Kalau Vivo mungkin open microphone. Dipersilakan. Bisa? Halo? Oke. Ya, saya mudah-mudahan doanya adalah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting sebenarnya doa kita bersama Ustadz Jejen. Kalau orang bilang Ustadz Jejen berarti orang lama. Itu mudah-mudahan seperti doa Buha tadi, mudah-mudahan ya Allah pertemukan kami ke Ramadan yang akan datang. Itu memang sangat luar biasa karena untuk ke depannya. Saya kira itu kawan-kawan semua, ini nanti insya Allah akan saya upload ya. Saya upload ke YouTube, dan mudah-mudahan bulan depan saya kira siapa yang ingin Pak Masri mungkin
bisa laporan produk atau Kang Rizal laporan produk, saya akan menyampaikan sesuatu. Nanti yang kedua produk asosiasi teh bisa diekspos melalui Zoom, saya kira. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pujo dan Terima semuanya. kasih semuanya. Terima Terima kasih Pak Ustaz Jejen. Ketum Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Doa, terima kasih kamu.